Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Rifki. Welcome to my channel. Jadi di video kali ini seperti yang di judul teman-teman, yaitu cara membuat filter mirror frame. Nah, kira-kira itu nanti contohnya seperti ini teman-teman. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan notifikasi dari channel ini teman-teman. Nah, sebelum itu aku juga mau infoin ke teman-teman, dalam waktu dekat aku mau ngadain giveaway filter Instagram untuk subscriber. Oke, teman-teman. Nah, di sini aku ngedit file gambarnya ini di handphone. Jadi kita pergi ke handphone terlebih dahulu untuk tahu cara mengeditnya seperti apa, teman-teman. Let's go. Oke, setelah itu teman-teman buka Google, lalu ketikkan mirror di bagian pencarian dan lalu dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu usahain teman-teman cari yang kacanya itu satu warna seperti ini, teman-teman. Kenapa harus satu warna seperti ini, teman-teman? Karena untuk pas mengeditnya, teman-teman, ini jadi gampang, nggak ribet, teman-teman. Dan kalau misalkan gambarnya seperti ini, teman-teman, ini bisa juga. Tapi kalau di HP itu butuh ketelitian dan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama, teman-teman. Tapi kalau di Photoshop ini bisa kita seleksi, teman-teman. Nah, nanti aku ajarin juga di Photoshop bagi teman-teman yang mempunyai Photoshop. Oke, ini kita menggunakan yang versi HP terlebih dahulu, teman-teman. Kita download gambar kacanya. Karena aku udah mendownload 3 buah kaca atau 3 buah sampel, kita lanjut aja ke aplikasinya, teman-teman. Nah, nama aplikasinya itu adalah Background Eraser. Logonya itu seperti ini, teman-teman. Nah, Background Eraser itu ada di Play Store. Lalu teman-teman load foto, pilih foto yang ingin teman-teman edit. Misalkan yang ini. Nah, ini di down aja, teman-teman. Lalu pilih bagian yang auto. Nah, di bagian ini kita tarik ke atas. Tanda tambah dan titik ini kita masukkan ke dalam objek yang ingin kita hapus backgroundnya, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu kita klik down. Ini bisa kita atur smoothnya, teman-teman, seperti apa. Mungkin 3 aja udah cukup. Lalu kita pilih save dan finish. Setelah itu kita pilih lagi gambar yang lain karena ada 3, teman-teman. Down, pilih auto dan tarik ke atas sedikit, masukkan tanda tambah dan titiknya. Oke, udah hapus. Oke, teman-teman, udah siap ini, teman-teman. Lalu kita buka aplikasi Spark AR Studio-nya di laptop. Nah, setelah teman-teman edit gambarnya ini, kita langsung masukin aja ke Spark AR Studio. Dan bagi teman-teman yang belum mempunyai Fast Color Load, bisa teman-teman klik video yang udah aku taruh di deskripsi. Di situ ada tutorialnya untuk membuat filter load. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kita add object, lalu pilih yang namanya itu rectangle. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi M1 atau mirror 1, teman-teman. Lalu di bagian size-nya kita ubah menjadi fill width dan fill height. Dan di bagian materialnya kita tambah, ubah nama materialnya sama dengan di rectangle menjadi M1, dan shader type-nya kita ubah menjadi flat. Lalu di teksturnya ini kita pilih gambar yang udah kita edit tadi, teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau ini merasa belum pas, bisa teman-teman klik rectangle M1 dan teman-teman atur letak posisinya seperti apa, teman-teman. Nah, kira-kira segitu udah pas. Dan bagian orangnya atau wajah orangnya, ini caranya kita klik kamera terlebih dahulu dan tambahkan tekstur extraction-nya. Dan di bagian canvas 0 kita klik kanan dan add rectangle baru. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi orang, teman-teman.
Lalu di bagian size-nya kita ubah menjadi fill white dan fill high. Dan di bagian materialnya kita tambahkan create new material baru. Di bagian shader type-nya kita ubah menjadi flat. Dan di teksturnya ini kita pilih kamera tekstur 0 teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, dan kita klik di bagian rectangle orang dan tarik ke atas M1. Nah seperti itu, dia udah berada di dalam. Dan ini tinggal kita atur posisinya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu udah pas ya teman-teman. Lanjut kita buat frame kedua. Ini kita duplikat aja teman-teman M1-nya. Lalu di bagian M2 kita klik dan create new material. Nah, di bagian materialnya kita ubah juga namanya teman-teman. Lalu di bagian shader type-nya kita ubah menjadi flat. Dan di bagian teksturnya kita pilih gambar yang udah kita edit tadi. Nah, selanjutnya kalau belum pas kita atur. Nah, oke. Lalu di bagian rectangle orang kita duplikat juga dan letakkan di atas M2. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Dan kita buat M3, duplikat lagi dari M2, teman-teman. Dan create new material juga. Di bagian shader tab-nya kita ubah juga menjadi flat dan teksturnya kita pilih gambar yang terakhir. Oke. Setelah itu di bagian orang ini kita duplikat juga dan letakkan di atas M3. Nah, ini tinggal kita atur size-nya dan letaknya. Oke, udah pas kira-kira ya teman-teman. Dan langkah terakhir kita klik view dan show patch editor untuk menampilkan patch editornya. Nah, di sini kita akan menggunakan screen tab untuk mengganti dari frame yang udah kita buat ini teman-teman. Lalu di bagian tab kita hubungkan ke counter. Dan maksimum count-nya ini kita ubah menjadi 3. Lalu di count-nya kita tambahkan equal exactly. Kita hubungkan ke equal exactly. Dan kita copy menjadi 3 teman-teman. Nah, di sini 0 dan ini 1, lalu 2. Hitungannya itu mulai dari 0 teman-teman. Lalu kita hubungkan orang dan M1 ini, kita klik tanda panah visible-nya, hubungkan ke equal exactly yang paling atas. Lakukan juga hal yang sama dengan M2 dan orangnya. Nah, seperti itu dia teman-teman. Lalu kita klik simulation touch dan bisa kita tap untuk menggantinya teman-teman. Nah, seperti itulah contoh filter yang udah kita buat. Nah, kalau teman-teman ingin memasukkan LUT, itu caranya tinggal kita tarik fast color LUT-nya dan kamera tekstur juga kita tarik. Lalu pada bagian base LUT-nya juga. Dan tinggal dihubungkan dari LUT ke LUT, kamera tekstur ke tekstur. Nah, di bagian material orang ini kita klik tanda panah teksturnya dan tinggal hubungkan ke fast color LUT. Oke, selesai juga filternya teman-teman. Nah, mungkin segitu aja video tutorial kali ini dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.